السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى أشرف النبيين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وذريته وأزواجه وأهل بيته الكرام، وإلى أرواح إخوانه من الأنبياء والمرسلين الصحابة والتابعين والأولياء الصالحين والعلماء العاملين والملائكة المقربين والمجاهدين في سبيل رب العالمين، وإلى المصنفين المخلصين، ونخص خصوصا إلى سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني والإمام أحمد الرفاعي الكبير، وسلسلة رجال الطريقة الرفاعية، وسلسلة رجال الطريقة القادرية، وسلسلة رجال الطريقة النقشبندية، وسلسلة رجال الطريقة العلوية، وإلى أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها، خصوصا آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وأساتذتنا وأساتذة أساتذتنا، ونخص خصوصا إلى شيخ مشايخنا الشيخ عبد الله الهرري، والشيخ نزار حلبي، والشيخ محمد هاشم أشعري، والشيخ عبد الوهاب حسب الله، والشيخ بصري شنصوري، والشيخ عبد العزيز مشهور، والشيخ عبد المهيمن نور، وسائر مشايخنا وأساتذتنا، ونخص خصوصا إلى أولادنا بنية أن يجعلهم الله الصالحين والصالحات، وإلى تلاميذنا وتلميذاتنا بنية أن يجعلهم الله الصالحين والصالحات، وإلى مؤلف هذا الكتاب، وإلى من فتح ونشر الإسلام في هذه القرية، وبنية التوفيق والتيسير، وبنية قضاء جميع الحاجات والديون، وبنية الشفاء والنصر على الأعداء، وقبول الدعاء، ونيل كل سول، ورؤية الرسول، وشفاعة الرسول، ومرافقة الرسول في الآخرة، ولرضاء الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وثبتني على الإيمان. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأمداده وأفاض علينا من بركاته، آمين. Soal jawab nomor 60. Soal jawab nomor 60. Ma ma'na qawli Ibrahim 'anil kawkabi hina ra'ahu hadza rabbi? Apakah makna perkataan Nabi Ibrahim 'anil kawkab, mengenai bintang, hina ra'ahu, ketika melihatnya, hadza rabbi? Al-jawab: al-anbiya'u ma'sumuna minal kufri. Para nabi ma'sumuna, dijaga, dilindungi, dipelihara, minal kufri, dari kekufuran, qablan nubuwati, sebelum kenabian, wa ba'daha, dan setelah kenabian. Wa qawlu Ibrahim 'anil kawkabi, maka perkataan Nabi Ibrahim 'anil kawkabi, mengenai bintang, hina ra'ahu, tatkala melihatnya, hadza rabbi huwa ala taqdiril istifhamil inkari, huwa ala taqdiril istifhamil inkari. Perkataan tersebut mengandung makna istifham ingkari. Perkataan tersebut mengandung makna istifham ingkari, bentuk kalimat pertanyaan yang tujuannya adalah mengingkari. Bentuk kalimat pertanyaan yang tujuannya adalah untuk mengingkari.
Faka'annahu qala, maka seakan-akan Ibrahim mengatakan, ahadha rabbi kama taz'umun, inikah Tuhanku, inikah Tuhanku, atau apakah ini Tuhanku, kama taz'umuna, sebagaimana kalian sangka, sebagaimana kalian klaim. Amma Ibrahimu, adapun Nabi Ibrahim, fakana ya'lamu, maka beliau mengetahui, qabla dzalika, sebelum hal itu, sebelum beliau mengucapkan perkataan itu, annar rububiyyata, bahwasanya ketuhanan, la takunu illa lillah, ketuhanan itu tidak dimiliki kecuali oleh Allah. Ketuhanan itu tidak dimiliki kecuali oleh Allah. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman dalam surat yang lain, makana Ibrahimu, tidaklah Nabi Ibrahim Yahudiyan, seorang Yahudi, wala Nasraniyan, wala Nasraniyan, dan juga tidaklah seorang Nasrani, walakin kana hanifan muslimah, akan tetapi beliau adalah seorang yang lurus dan juga seorang muslim. Wa ma kana minal musyrikin, dan beliau tidak termasuk golongan orang-orang yang musyrik. Ini pembahasan yang penting terkait dengan prinsip akidah, terkait dengan salah satu dasar akidah, salah satu pembahasan penting dalam akidah, yaitu mengenai kemaksuman para nabi. Sebagaimana kita tahu bahwa para nabi maksum, dilindungi, dipelihara, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari kekufuran atau kemusyrikan, baik sebelum menjadi nabi maupun setelah menjadi nabi. Tidak ada di antara mereka yang pernah menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun nabi itu yang pernah beribadah kepada selain Allah. Tidak ada satupun nabi yang pernah menyembah matahari, atau pernah menyembah bulan, atau pernah menyembah bintang, atau menyembah berhala. Tidak ada satupun nabi, tidak ada satupun rasul yang pernah menyembah selain Allah sebelum maupun setelah kenabian, sebelum maupun setelah diangkat menjadi nabi. Mereka semuanya telah mengetahui bahwa satu-satunya Tuhan yang wajib dan berhak disembah hanyalah Allah sebelum mereka diangkat menjadi nabi. Mereka diberi ilham oleh Allah, diberi petunjuk oleh Allah bahwa satu-satunya Tuhan yang berhak dan wajib disembah adalah Allah Subhanahu wa taala. Dari kaidah yang telah disepakati oleh para ulama ini, kita menjadi tahu, kita bisa menyimpulkan bahwa Nabiullah Ibrahim alaihissalam tidak pernah mengalami fase kebingungan mencari-cari Tuhan. Beliau tidak pernah mengalami selama hidupnya tahapan bingung siapa Tuhannya, sebagaimana diklaim oleh sebagian orang. Sebagaimana hal itu disebutkan oleh Sayyid Qutb di dalam kitab yang dia sebut sebagai tafsir Al-Quran, yang dia beri judul Fi Zilalil Quran. Penafsiran mengenai beberapa ayat yang seolah-olah Nabi Ibrahim pernah menganggap bulan, bintang, dan matahari sebagai Tuhan, ini adalah penafsiran yang tidak berdasar. Ini adalah penafsiran yang menyalahi kaidah-kaidah kemaksuman para nabi. Ini adalah penafsiran yang bertentangan dengan penafsiran para ulama yang lain. Ini adalah sebuah penafsiran yang gegabah, yang mencederai dan melukai makom kenabian. Ya. Para ulama semuanya sepakat menyatakan bahwa Nabi Ibrahim dan seluruh nabi yang lain tidak ada yang pernah menyembah selain Allah. Tidak ada yang pernah menganggap selain Allah sebagai Tuhan. Nabi Ibrahim tidak pernah menganggap bulan sebagai Tuhannya. Nabi Ibrahim tidak pernah menganggap bintang sebagai Tuhannya. Begitu juga Nabi Ibrahim tidak pernah menyembah matahari dan menganggapnya sebagai Tuhan. Di dalam beberapa ayat yang disebutkan di dalam surat Al-An'am, bahwa ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam melihat bulan, bintang, kemudian terakhir matahari, beliau mengatakan, hadza Rabbi, ini adalah dalam konteks perdebatan dengan umatnya.
Ini adalah dalam konteks ingin menjelaskan kepada umatnya yang menyembah bulan, bintang, dan matahari bahwa ketiganya tidak layak untuk disembah. Bulan, bintang, dan matahari terbit, kemudian tenggelam. Artinya dia mengalami perubahan. Tuhan tidak mungkin mengalami perubahan. Sesuatu yang awalnya terlihat, yang awalnya terbit, yang awalnya tampak, kemudian setelah itu dia mengalami perubahan dan dia bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain, ya, bergerak. Kemudian setelah itu tenggelam. Awalnya seperti matahari, warnanya kuning. Kemudian setelah itu ketika berada di atas kepala kita, maka warnanya berubah menjadi putih, ya. Panas, awalnya tidak begitu panas, tidak begitu menyengat. Kemudian setelah itu panas. Kemudian setelah itu bergerak, bergeser ke arah barat, lalu tenggelam di arah barat. Sesuatu yang seperti ini tidak layak disebut sebagai Tuhan, karena dia bergerak. Kalau dia bergerak, berarti dia membutuhkan kepada zat yang menggerakkannya, yang menjadikan dia bergerak. Dia berubah, ya, dia mengalami perubahan. Berarti dia membutuhkan kepada zat yang mengubahnya, yang menjadikannya berubah. Dia awalnya terlihat, kemudian tenggelam. Awalnya tampak, kemudian tenggelam. Awalnya terbit, kemudian terbenam. Maka dia juga membutuhkan kepada zat yang menjadikannya terbit, kemudian menjadikannya tenggelam. Tidak mungkin Tuhan membutuhkan kepada yang lain. Karena membutuhkan kepada yang lain, ini menafikan ketuhanan. Ini menafikan bahwa dia adalah Tuhan. Al-ihtiyajiyah tunafi al-uluhiyah. Sifat membutuhkan kepada yang lain, ini adalah sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh Tuhan. Ya, karena Tuhan itu maha kuasa, tidak mungkin butuh kepada yang lain. Kalau butuh kepada yang lain berarti lemah. Kalau lemah berarti tidak layak disembah. Kalau lemah berarti tidak layak untuk tidak layak menyandang status sebagai Tuhan. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau dalam konteks mendebat umatnya, beliau kemudian mengatakan apa? Hadza Rabbi, hadza Rabbi. Ini mengandung makna istifham ingkari, walaupun bentuknya bukan istifham, tetapi ala taqdir al-istifhamil ingkari. Seolah-olah ini adalah istifham ingkari, ya. Ini adalah sebuah pertanyaan dengan tujuan mengingkari apa yang dilakukan oleh umatnya dan apa yang dianggap oleh umatnya sebagai sebuah kebenaran. Jadi beliau mengatakan hadza rabbi, seakan-akan beliau mengatakan apa? Ahadza rabbi kama taz'umun, kama taz'umun. Inikah Tuhanku sebagaimana yang kalian sangka, wahai umatku, wahai kaumku? Inikah Tuhanku sebagaimana yang kalian sangka, wahai kaumku? Ya, sebagaimana kita tahu bahwa ada sebagian kaum Nabi Ibrahim itu yang menyembah berhala. Nah, ini apa namanya? Di mereka adalah orang-orang yang menjadi warga Namrud, ya. Ini sudah kita bahas pada soal jawab nomor 59. Dan ada sebagian kaum Nabi Ibrahim itu yang menyembah bulan, bintang, dan matahari. Nah, apa yang beliau lakukan dan diceritakan di dalam suratul An'am ketika beliau mengatakan hadza rabbi mengenai bulan, bintang, dan matahari, ini adalah dalam konteks mendebat kaumnya yang menganggap bulan, bintang, dan matahari sebagai Tuhan. Beliau ingin menjelaskan bahwa bulan, bintang, dan matahari itu bukan Tuhan, tidak layak disembah. Karena sebagaimana yang tadi kami sampaikan, ketiganya mengalami perubahan dan tidak mungkin Tuhan itu mengalami perubahan. Jadi, hadza rabbi ini bukan isbat, ya. Hadza rabbi, perkataan Nabi Ibrahim mengenai bulan, bintang, dan matahari, ini bukanlah isbat, bukanlah pernyataan yang menetapkan bulan, bintang, dan matahari sebagai Tuhan. Tetapi ini adalah mengandung makna istifham ingkari. Bertanya kepada umatnya dengan tujuan mengingkari. Dengan tujuan menjelaskan bahwa apa yang mereka sangka tidak benar. Apa yang mereka ucapkan tidak benar.
ahadza rabbi kama taz'umun. Jadi kalau mengartikan hadza rabbi di surat Al-An'am mengenai perkataan Nabi Ibrahim itu jangan diartikan inilah Tuhanku. Ya, jangan diartikan inilah Tuhanku karena itu artinya isbat. Tidak mungkin seorang nabi menetapkan selain Allah sebagai Tuhan. Jadi arti yang tepat sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh para ulama tafsir adalah inikah Tuhanku seperti yang kalian sangka wahai kaumku. Jadi bukan penetapan tetapi apa? Pengingkaran. Di dalam bahasa Indonesia dan barangkali juga di seluruh bahasa. Kadang-kadang kita mengucapkan sebuah pernyataan yang bentuknya adalah penetapan, bentuknya ya adalah penetapan, tetapi yang dimaksud adalah pengingkaran. Ya, misalkan apa? Kamu musuhku, misalkan. Saya mengatakan kepada seorang teman, dia suatu saat usil sekali dengan saya, ya, usil sekali dengan saya, menggoda saya, ya, membuli saya, misalkan. Padahal dia adalah teman akrab saya. Lalu saya sampaikan kepadanya dengan tujuan mengingkari. Dia itu bukan musuh saya, tetapi dengan pernyataan kamu musuhku, gitu. Artinya apa? Kamu bukan musuhku, maka jangan lakukan hal-hal seperti ini. Ini hanya dilakukan oleh layaknya oleh seorang musuh. Kamu itu kawanku, kamu bukan musuhku. Tetapi apa yang saya katakan kepadanya? Kamu musuhku, itu artinya apa? Ini mengandung makna istifham, ingkari. Bukan isbat. Saya tidak menetapkan dia sebagai musuh, tetapi saya ingin mengingkari apa yang dia lakukan, ya, sehingga kemudian yang terucap dari saya adalah apa? Kamu musuhku. Artinya ini adalah sebuah pertanyaan kepada dia dengan maksud mengingkari, dengan maksud menjelaskan kepadanya bahwa dia bukan musuh saya. Maka dia tidak layak untuk melakukan hal-hal yang menyakiti hati saya. Atau misalkan saya dinasehati misalkan ya oleh seseorang, cerewet sekali nasihatnya, bla 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 bla, tidak berhenti walaupun sudah 5 menit, 10 menit. Kemudian saya mengatakan kepadanya dengan nada emosi, ya, misalkan, kamu bapakku, misalkan begitu. Kamu ayahku, kamu ibuku, itu artinya saya tidak ingin menetapkan dia sebagai ibu saya. Saya tidak ingin menetapkan dia sebagai ayah saya. Tetapi saya ingin mengingkari, saya ingin menjelaskan bahwa dia bukan bapak saya. Maka dia tidak layak untuk memberikan nasihat yang bertubi-tubi sampai 10 menit tiada henti. Misalkan begitu. Jadi ini saya kira tidak hanya di dalam bahasa Arab, ya, di dalam semua bahasa, termasuk bahasa Indonesia, termasuk bahasa Jawa, termasuk dalam bahasa bahasa daerah kita masing-masing. Ada bentuk kalimat seperti ini, ya, seolah-olah menetapkan, tetapi yang dimaksud adalah pengingkaran, ya, bukan penetapan, tetapi walaupun bentuknya seolah-olah menetapkan, tetapi yang dimaksud adalah apa? Mengingkari. Kemudian dijelaskan di dalam ayat yang lain bahwa Nabi Ibrahim itu wa makana minal musyrikin, wa makana minal musyrikin. Nabi Ibrahim tidak tergolong sebagai orang-orang musyrik. Ya, artinya beliau tidak pernah menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam ayat yang lain juga, wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumih. Jadi apa yang beliau nyatakan di dalam perdebatan kepada kaumnya ini dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, wa tilka hujjatuna. Ya, dinyatakan oleh Allah sebagai sebuah hujjah, sebagai sebuah argumen yang kuat yang Allah berikan kepada Ibrahim untuk mendebat dan mengalahkan musuh-musuhnya, untuk mengalahkan kaumnya di dalam sebuah perdebatan. Allah Ta'ala menyatakan itu sebagai hujjatuna. Wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumih. Itu adalah hujjah, itu adalah argumen. Argumen yang argumentasi, ya, bukti, hujjah yang aku berikan, yang aku anugerahkan kepada Nabi Ibrahim untuk mengalahkan kaumnya, untuk mendebat kaumnya dan mengalahkan mereka.
Kemudian di dalam ayat Al-Qur'an yang lain Allah taala berfirman, "Walaqad ataina Ibrahima rusydahu min qabl." Rusydahu min qabl. Ya, min qabl di sini artinya adalah sejak dia masih kecil. Walaqad ataina Ibrahima rusydahu min qabl. Dan aku telah memberikan petunjuk. Para ulama tafsir menjelaskan di An-Nasafi, At-Tabari, Al-Qurtubi bisa dicek. Dan kami, kata Allah Subhanahu wa taala, telah memberikan petunjuk kepada Ibrahim sejak dia masih kecil, bahwa satu-satunya Tuhan yang berhak disembah adalah Allah Subhanahu wa taala. Dari beberapa ayat yang kami sebutkan tadi, ini menjadi jelas bahwa yang dimaksud hadza rabbi, perkataan Nabi Ibrahim mengenai bulan, bintang dan matahari di hadapan kaumnya. Hadza rabbi ini bukan isbat, tetapi ala taqdir al-istifhamil inkari, mengandung makna bentuk, mengandung makna pertanyaan yang dimaksud atau yang bertujuan untuk mengingkari, bukan untuk menetapkan. Baik, kita lanjutkan. Satu soal jawab lagi. 61. Qala ta'ala ikhbaran an Yusufa. Allah Ta'ala menceritakan tentang Nabi Yusuf. Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbih. Ma ma'na wa hamma biha? Al-jawab ahsanu ma qila fi tafsiri wa hamma biha. Ahsanu ma qila fi tafsiri wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbih. Penafsiran yang paling baik yang dikatakan mengenai ayat wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbih, anna jawab laula mahdzufun, bahwa jawaban dari laula seandainya tidak, ya, lau itu memiliki jawab, seandainya dia, misalkan seandainya dia tidak hati-hati, niscaya dia akan celaka. Seandainya dia tidak hati-hati, maka dia akan celaka. Seandainya dia tidak minum obat, maka dia akan berlanjut sakitnya. Ya, artinya apa? Karena dia hati-hati, maka dia tidak celaka. Karena dia hati-hati, maka dia tidak celaka. Seandainya dia tidak hati-hati, maka dia akan celaka. Tapi faktanya apa? Dia hati-hati, makanya tidak celaka, makanya dia selamat. Nah, jadi seandainya itu ada jawabannya. Seandainya tidak begini, maka dia akan begini. Maka dia akan begini, ini namanya apa? Jawab. Anna jawab laula mahdzufun. Bahwa jawaban dari laula, seandainya tidak, di dalam ayat tersebut, mahdzufun, dihilangkan atau tidak disebutkan. Yadullu alaihi ma qablahu, yang ditunjukkan kalimat sebelumnya. Yakni laula ar-ra'a burhana rabbih lahamma biha. Seandainya Yusuf tidak melihat petunjuk Tuhannya, niscaya dia ingin berbuat zina. Falam yahsul, maka tidak terjadi minhu darinya hammun lizzina, keinginan berbuat zina. Kenapa? Li'annallaha, karena Allah arahu burhanahu, menampakkan kepadanya atau menunjukkan kepadanya petunjuknya. Ya, petunjuknya. Jadi tidak boleh wahamma biha walaqad hammat bihi, dan Zalikha atau Zulaikha, istri penguasa Mesir, istri Al-Aziz atau istri penguasa Mesir, itu ingin berbuat zina, wahamma biha, ini tidak boleh ditafsirkan, dan Yusuf juga ingin berbuat zina. Wal'iyadzu billahi ta'ala. Tidak boleh ditafsirkan seperti itu. Ya, para nabi ingin saja berbuat zina, itu tidak ada.
tidak terbesit sama sekali keinginan berbuat zina. Ya, para nabi, orang-orang yang derajatnya luar biasa tinggi, orang-orang yang dijadikan kemuliaan mereka di atas manusia yang lain, ya, di atas manusia biasa, maka kita tidak percaya kalau ada di antara mereka yang terbesit di dalam hatinya keinginan untuk melakukan perzinaan. Jadi penafsiran yang paling bagus, kata Syekh Nabil Asy-Syarif di dalam kitab ini, Bahjatun Nazar, ini adalah pelengkap dari kitab Mukhtasar ya. Ini adalah semacam syarah ringkas terhadap kitab Mukhtasar Abdillahil Harari. Beliau mengatakan bahwa penafsiran yang paling baik terkait dengan ayat ini, wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbih, wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbih. Jawab dari laula, ya, laula ra'a burhana rabbih ini mahdzuf, ditunjukkan oleh kalimat sebelumnya. Jadi laula ar-ra'a burhana rabbih lahamma biha. Seandainya Nabi Yusuf tidak melihat petunjuk Allah, maka niscaya dia memiliki keinginan berbuat zina. Tetapi faktanya apa? Dia melihat petunjuk Tuhan. Oleh karena itu, keinginan berbuat zina sama sekali tidak terbesit, sama sekali tidak muncul di dalam hatinya. Ya, seperti yang kami sampaikan tadi, seandainya dia tidak hati-hati, maka dia akan celaka. Ya, seandainya dia tidak hati-hati, maka dia akan celaka. Tetapi faktanya apa? Dia hati-hati, makanya selamat. Artinya ketidakhati-hatian itu tidak ada sama sekali pada dia. Ya, tidak terjadi sama sekali ketidakhati-hatian itu. Yang dia lakukan adalah hati-hati. Ya, seandainya dia tidak hati-hati, ya seandainya. Oleh karena itu, ketidakhati-hatian itu tidak terjadi sama sekali. Yang terjadi dalam diri orang itu adalah kehati-hatian. Makanya kemudian dia tidak celaka, dia selamat. Begitu juga terkait dengan ayat ini. Karena Nabi Yusuf itu melihat petunjuk Tuhannya, maka dia tidak ada keinginan berbuat zina. Seandainya dia tidak melihat petunjuk Tuhannya, maka akan muncul keinginan untuk berbuat zina. Tetapi faktanya apa? Dia melihat petunjuk Tuhannya. Oleh karena itu sama sekali tidak ada keinginan di dalam hatinya untuk melakukan perzinaan. Wa qala ba'dul mufassirin, dan sebagian ulama tafsir min ahlil haqqi, dari golongan yang benar, mengatakan inna ma'na wa hamma biha ay hamma bidaf'iha. Yang dimaksud dengan hamma biha itu bukan ingin melakukan perzinaan, tetapi yang dimaksud adalah ay hamma bidaf'iha, ingin mendorongnya. Zulaikha, istri penguasa Mesir, ingin berbuat zina dengan Yusuf, dan Yusuf ingin mendorongnya dari depan, laula ar-ra'a burhana rabbih, seandainya dia tidak melihat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi karena dia melihat petunjuk dari Allah, maka tidak jadi didorong. Ya, ini hanya keinginan saja mendorong, tetapi tidak jadi dia lakukan. Wa ma'na laula ar-ra'a burhana rabbih annallaha, bahwasanya Allah, laula ar-ra'a burhana rabbih, yang dimaksud apa? Annallaha, bahwasanya Allah, a'lamahu, memberitahukan kepadanya, al-burhana, petunjuk. Annaka, wahai annaka, sesungguhnya engkau, ya Yusufu, wahai Yusuf, lau dafa'taha, seandainya engkau mendorongnya, mendorong dari depan begini, laqalat, niscaya dia akan mengatakan, li zaujiha, kepada suaminya, penguasa Mesir, dafa'ani Yusuf, mendorongku, liyujbirani 'alal fahishati, supaya memaksaku untuk berbuat zina. Falam yadfa'ha, maka Yusuf tidak mendorongnya. Bal adara,
laha dhahrahu, akan tetapi dia membalik punggungnya. Ya. Bal adara laha dhahrahu, akan tetapi dia membelakangi Zulaikha. Dia membelakangi Zulaikha. Dia menampakkan punggungnya kepada Zulaikha. Artinya apa? Membelakanginya. Zahiban, sambil pergi. Fasyaqqat qamisahu. Fasyaqqat, maka Zulaikha merobek qamisahu, baju Nabi Yusuf, min khalfin, dari arah belakang. Fakanat dalilu 'alaiha, maka ini menjadi bukti 'alaiha. Ya, maka ini menjadi bukti bahwa yang ingin berbuat zina itu adalah Zulaikha. Amma ma yurwa, adapun apa yang diriwayatkan bin anna Yusufa, bahwasanya Nabi Yusuf hamma bizina, ingin berbuat zina, wa annahu halla izarahu, dan bahwasanya Nabi Yusuf melepas sarungnya, wa jalasa minha, dan mendudukinya, wa jalasa minha, dan menduduki Zulaikha, majlisar rajuli min zaujatihi, seperti duduknya seorang laki-laki di atas istrinya. Fa inna hadza batilun, maka sesungguhnya riwayat ini adalah batil, tidak benar. La yaliqu, tidak layak, binabiyyin min anbiya'illahi, dengan salah satu nabi dari nabi-nabi Allah Ta'ala. Qala Ta'ala fi bara'ati Yusufa, Allah Ta'ala menyatakan, menegaskan mengenai kebebasan Yusuf, mengenai terbebasnya Yusuf dari segala tuduhan zina. Qalat imra'atul azizi, istri penguasa Mesir itu mengatakan, al-ana, sekarang, hashasal haqqu, telah menjadi terang kebenaran. Ana rawattuhu an nafsihi, sayalah yang menggoda dan merayunya. Sayalah yang menggoda dan merayunya. Akhirnya dia mengaku bahwa dialah yang menggoda dan merayu Nabi Yusuf. Tetapi Yusuf sama sekali tidak melayani, sama sekali tidak memenuhi godaan dan rayuan itu. Wa innahu laminas shadiqin, dan sesungguhnya Yusuf termasuk golongan orang-orang yang jujur dan benar. Jadi apa yang dikatakan Yusuf bahwa dia sama sekali tidak ingin berbuat zina, ini berdasarkan pengakuan Zulaikha bahwa itu adalah benar. Jadi apa yang dikatakan oleh Yusuf bahwa dia sama sekali tidak ingin berbuat zina, itulah yang benar. Sedangkan ceritaku yang menyatakan bahwa dan menuduh Yusuf yang ingin memaksaku untuk berbuat zina, maka ini adalah perkataan yang tidak benar. Demikian kajian kita, tinggal satu soal jawab lagi ya, terkait dengan bab akidah. Kita lanjutkan Sabtu depan, insya Allah. Kita cukupkan sampai di sini pembahasan terkait dengan beberapa hal seputar kemaksuman para nabi. Soal jawab berikutnya masih terkait dengan kemaksuman para nabi. Soal jawab nomor 62, yaitu tentang cerita bohong seputar Nabi Dawud alaihis salam. Barakallahu fikum, nuhallil wa nusalli ala nabi, la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.